Ajang pencarian bakat menjadi komoditas menjanjikan bagi pertelevisian di berbagai belahan dunia. Beberapa program bahkan sudah jadi layaknya franchise yang buka cabang di mana-mana. Sebagian orang mungkin masih melabeli lulusan kontes menyanyi sebagai artis instan. Namun sebenarnya tidak selalu berkonotasi negatif. Mereka memang meraih popularitas dengan cepat berkat jangkauan televisi yang menasional. Namun lebih dari itu, bakat dan branding sang artis itu sendiri akan menentukan sukses mereka pasca kompetisi. Tak sedikit yang tenggelam setelah hingar-bingar kontes berakhir. Di sisi lain, ada juga yang berhasil menjaga konsistensi mereka dalam karirnya. Seperti Kelly Clarkson, One Direction, David Cook, dan masih beberapa lagi. Sedangkan di Indonesia mempunyai catatan ajang pencarian bakat yang cukup menyita perhatian masyarakat. Berikut di antaranya. AFI, Akademi Fantasi Indosiar, adalah suatu ajang pencarian bakat dalam bidang tarik suara yang diadaptasi dari acara berjudul La Academia di Meksiko dan merupakan salah satu ajang pencarian bakat menyanyi di media massa yang paling awal di Indonesia di luar Asia Bagus. AFI pertama kali digelar pada 6 Desember 2003 dengan disiarkan langsung oleh Indosiar. AFI pertama digelar selama 3 bulan dengan melahirkan seorang juara pertama bernama Ferry Afandi. Setelah itu, AFI terus digelar hingga musim ke-6, yakni New AFI 2013. Namun harus diakui, AFI murni hanya sebuah bisnis. Tak satu pun mempunyai output yang memang layak jual di belantika musik Indonesia pasca kompetisi. Kesannya, ajang ini hanya mengejar rating, menjual isak tangis peserta, dan drama-drama buatan selama peserta menjalani karantina. Namun harus diakui, karena AFI lah kemudian stasiun TV lain latah membuat acara serupa. AFI resmi diakhiri pada Februari 2014 dan digantikan dengan Pop Academy pada tahun 2020. Dream Band. The Dream Band merupakan sebuah acara realitas yang ditayangkan oleh TV7, sekarang bernama Trans 7. Berbeda dengan ajang kompetisi lainnya, acara ini dikemas untuk menciptakan band papan atas Indonesia. Dengan misi untuk membentuk band-band impian, The Dream Band yang diselenggarakan untuk pertama kalinya pada 2004 itu sempat jadi sebuah ajang yang mengguncang di tanah air. The Dream Band melakukan audisi di beberapa kota dengan sederetan musisi senior yang turut membantu dalam penyaringannya. Di antaranya ada Rido Slang, Eno Netral, Ari Lasso, dan Yuki Pas Band. Audisi yang dilakukan bukan menjaring band di daerah, namun menyeleksi peserta secara perorangan di masing-masing divisi instrumen. Kemudian yang lolos dibawa ke Jakarta dan digabungkan menjadi sebuah band. Dari Dream Band pertama, muncul nama besar band Kapten dan Kotak yang eksis di industri musik sampai saat ini. Kemudian sosok lain yang akhirnya memilih berkarir tidak dengan bandnya selama di Dream Band seperti Rizky yang menjadi vokalis The Titans. Juga ada Ade yang kemudian menjadi hitsmaker dan lebih terkenal disebut Ade Govinda. Juga masih banyak yang lainnya. Indonesian Idol. Indonesian Idol merupakan ajang pencarian bakat menyanyi yang ada di televisi RCTI yang sangat populer. Indonesian Idol merupakan acara pencarian bakat yang diadaptasi dari acara pop idol dari Inggris. Sampai sekarang, Indonesian Idol sudah diadakan hingga musim ke-12 yang selesai pada bulan Mei 2023 baru-baru ini. Berbeda dengan AFI, sejak musim pertamanya, banyak jebolan idol diketahui cukup sukses dan berhasil untuk melanjutkan karirnya masing-masing di industri musik Indonesia. Sebut saja Judika, Lyodra, Kaisa Lefronka, Tiara Andini, Delon, Kunto Aji, Mahalini, Tata Janeta, dan beberapa lagi. Timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku temukan. Oh Tuhan, ini kacau.
percobaan. Dangdut Academy. D Academy atau disingkat DA, kepanjangan dari Dangdut Academy, adalah acara musik dangdut sekaligus ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di Indonesia yang ditayangkan oleh Indosiar. Acara ini mulai tayang perdana pada Senin 3 Februari 2014 untuk musim pertamanya. Musim keduanya tanggal 8 Februari 2015 dan 24 Januari 2016 untuk musim ketiganya. D Academy juga berhasil menjadi nominasi Panasonic Global Awards 2015 dan Panasonic Global Awards 2016 untuk kategori pencarian bakat dan reality show terbaik. Dari kompetisi tahunan tersebut, lahir sejumlah nama besar seperti Lesti, Evi Masamba, Putri Isnari, hingga Fildan Rahayu. Lucunya, ada jebolan DA yaitu Raffi yang kini malah lebih dikenal sebagai musisi reggae. Kompetisi ini sempat berganti nama menjadi Liga Dangdut Indonesia, LIDA, selama tahun 2018 sampai 2021. Dan pada tahun 2022 ini, D Academy mulai kembali bergulir. Bukan ku jatuh hati selain dirimu, ayah ibumu tak meres. The Voice Indonesia. The Voice merupakan sebuah kontes talent menyanyi di televisi Amerika Serikat yang aslinya berasal dari The Voice of Holland dari Belanda. Kompetisi ini terbilang sukses dan menjamur, tidak hanya di Amerika saja, namun juga di berbagai belahan dunia, termasuk The Voice Indonesia. The Voice Indonesia adalah acara kompetisi menyanyi dan ajang pencarian bakat Indonesia yang mulai mengudara di stasiun televisi Indosiar pada tanggal 10 Februari 2013. Pada musim kedua pindah ke RCTI, dan sejak musim ketiga hingga saat ini pindah ke GTV. Ajang ini juga menyumbangkan talent berbakat yang akhirnya berkiprah di industri musik Indonesia seperti Mario G, Regina Putirai yang menggantikan Momo di Geisha, Gloria Jessica, dan beberapa nama lain lagi. X Factor. X Factor Indonesia adalah sebuah acara bakat berupa kompetisi bernyanyi yang diadopsi dari tayangan asli The X Factor di Britania Raya. Pemenang ajang pencarian bakat ini akan mendapat kontrak rekaman dari Sony Music Indonesia untuk musim pertama dan kedua, serta hits record untuk musim ketiga. Musim pertama dari program ini mulai ditayangkan di RCTI pada 28 Desember 2012. Sistem penjurian dalam ajang ini adalah melalui voting SMS atau voting melalui aplikasi RCTI Plus. Setiap minggunya akan ada 2 kontestan yang berada di bottom 2 berdasarkan hasil voting pemirsa. Kedua kontestan tersebut lalu akan menyanyikan Save Me Song. Masing-masing juri kemudian akan memberikan vote untuk menyelamatkan satu kontestan, dan kontestan yang mendapatkan hasil vote terbanyak akan lolos ke babak berikutnya. Bila hasil vote seri, maka akan mengacu pada deadlock, di mana hasilnya akan kembali didasarkan kepada hasil voting pemirsa, dan kontestan dengan voting yang terendah akan tereliminasi dari kompetisi. Dari ajang ini muncul nama besar penyanyi solo Fatin. Menurut kalian, pencarian bakat mana yang paling berkesan? Atau yang pernah membuat kalian ikut menangis karena jagoannya tereliminasi? Tulis di kolom komen ya.